Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke part yang baru ya. Di sini kita paparkan jago jualan strategi alfa omega gitu ya. Strategi alfa omega di Shopee. Jadi kalau lihat film Edge of Tomorrow itu, jadi dia mati berulang-ulang kali ya tanpa menyerah, terus berjuang dengan strategi yang berbeda-beda dan akhirnya bisa mengalahkan atau membunuh sang Omega ya. Pertama seperti itu. Nah, kedua, hal yang kita implementasikan di jualan ya, di penjualan ini, ketika teman-teman membuat toko baru di Shopee, teman-teman tentukan dulu kompetitor mana yang akan teman-teman kalahkan. Nah, anggaplah itu Omeganya gitu ya, yang memang harus teman-teman kalahkan. Nah, ketika mengalahkan Omega tersebut, teman-teman akan mengalami banyak sekali depresi lah ya, depresi, jualannya kecil, terus strategi yang ini gagal, strategi yang itu gagal, pakai ini gagal, pakai itu gagal, dan itulah prosesnya gitu ya teman-teman, yang memang harus teman-teman lakukan. Nah, ketika saya paparkan toko yang Vanilla Kids dari awal itu, nah teman-teman juga bisa melihat posisi awal toko itu, iklannya itu berapa gitu ya. Terus ketika di bulan Desember itu, ketika 48 juta biaya iklannya sudah mencapai omset 1 miliar lebih gitu. Nah, di situ bisa teman-teman juga jadi acuan juga buat yang membuat toko baru itu. Memang prosesnya itu pertama nggak mudah gitu ya, yang jadi harus jadi patokan. Nah, kenapa nggak mudah? Karena perlu teman-teman terus-terus konsisten mengulang-ulang apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman ikutan campaign, harus terus diulang-ulang. Ikutan flash voucher harus terus diulang-ulang dan segala macamnya. Jadi jangan pernah, di sini saya paparkan, jangan pernah menyerah gitu ya. Jangan pernah menyerah. Kita coba paparkan dalam membuat toko baru ya. Membuat toko baru di sini saya coba buat tokonya seperti ini nih ya. Di sini tokonya seperti ini. Nah, ini kan 18 hari yang lalu gitu ya. 18 hari yang lalu sudah dibuat akunnya yang baru dengan toko baru, kategorinya sama, masih di fashion anak gitu ya. Nah, terus apa yang mesti saya lakukan, yang bisa dilakukan dulu gitu ya. Pertama, yang teman-teman lakukan ketika membuat toko baru, yaitu dekorasi tokonya juga dibenerin gitu ya. Dekorasi tokonya ambil aja gambar dari mana juga nggak masalah, atau mau Photoshop sendiri juga gak masalah gitu ya. Yang pasti teman-teman lakukan gitu. Jangan sampai saya nggak mau melakukan ini karena memang nggak ada kameranya. Saya belum melakukan ini karena memang nggak ada penjualannya. Jangan dulu lakukan, yang bisa dilakukan dulu gitu. Tapi dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari gambar seperti ini, ya tinggal di Pinterest aja juga banyak gitu ya. Nah, terus teman-teman upload produk semaksimalnya itu satu page ini ya. Jadi jangan sampai loncat ke page berikutnya di sini, jangan ke page 2. Satu page aja dulu gitu ya. Jangan terlalu langsung banyak gitu. Misalkan nih upload 5 produk, diemin dulu gitu ya. 3 hari kemudian upload lagi satu produk. 3 hari kemudian upload lagi satu produk, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman, kalau teman-teman belajar misalkan belajar di front store-nya, nah ini bentar ya. Taruhlah teman-teman mau cari kaos polos misalkan ya. Nah, di sini kan ada filter terbaru dan terlaris. Nah, ketika teman-teman membuat toko baru, saya jamin 100% produk teman-teman tidak akan termasuk kategori yang terlaris, betul kan ya? Terus apakah bisa saya membuat
produk menjadi terlaris pada saat itu tidak bisa. Berarti jangan dulu dilakukan mengejar yang tidak bisa dilakukan gitu. Kejar dulu yang bisa dilakukan. Nah, yang bisa dilakukan teman-teman ketika upload produk baru masuk filterisasi yang terbaru di Shopee. Betul ya? Nah, berarti ini yang teman-teman kejar gitu. Nah, ketika misalkan teman-teman upload 3 hari produk B, 3 hari kemudian produk C, 3 hari kemudian produk D. Habislah produk teman-teman. Hapus produk yang itu, upload ulang lagi. Terus dan terus dan terus sebelum ada penjualannya. Kalau ada penjualan jangan gitu ya. Tapi kalau misalkan belum ada penjualan, terus upload aja. Seperti itu ya. Jadi kenapa alpha omega ya? Alpha omega itu ketika kita mengalahkan omega itu akan sangat susah karena dijaga oleh sang alfanya gitu ya. Ketika kita mengalahkan kompetitor yang besar, otomatis kita banyak juga harus mengalahkan kompetitor-kompetitor yang lainnya juga gitu. Nah, itulah alfanya. Nah, teman-teman harus mengalahkan step by stepnya. Step by step. Jangan dulu ngiklan ya teman-teman ya. Jangan dulu ngiklan kecuali teman-teman memang mau strateginya bakar uang dulu. Nggak masalah, langsung iklan juga nggak masalah. Jadi cari trafiknya dulu. Nah, terus ketika teman-teman masuk kategori yang terbaru, apakah bisa dilakukan? Bisa pada saat toko baru, dan lakukanlah hal yang memang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, terus teman-teman kuncinya ketika teman-teman ingin mendapatkan trafik yang spesifik, memang punya historis dia membeli produk teman-teman atau produk yang sejenis dengan produk teman-teman yang teman-teman jual, teman-teman cari toko yang serupa atau toko yang mau teman-teman target jadi omega, itu buka followernya, ikuti followernya gitu ya. Follow follower toko tersebut sebanyak-banyaknya. Misalkan nih 300 follower, udah dia pasti ada sebagian kecil yang follow balik toko teman-teman gitu ya. Jadi bangun. Nah, itu teman-teman lakukan setiap hari, setiap waktu ya, sampai memang teman-teman punya follower yang memang dari toko yang bersangkutan gitu ya. Nah, cari toko lain lagi yang serupa, cari toko lain lagi, dan lakukan itu terus menerus. Jangan pernah menyerah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengalahkan toko yang baru saya bangun ini gitu ya, karena saya tidak melakukan itu secara konsisten gitu ya. Nggak kebagi waktunya gitu ya. Cuman ketika skala prioritasnya memang untuk toko baru ini, maka saya acuannya ini yang menjadi skala prioritas. Cuman kan skala prioritas sekarang tokonya toko yang lama ya, yang sudah menjadi toko induk untuk saat ini yang biasa saya bahas gitu. Nah, yang di toko induk itu saya lakukan hal serupa. Saya target mana yang mau saya kalahin. Saya target menjadi omeganya siapa. Nah, saya kalahin satu persatu sampai omeganya dapat gitu. Sampai saya melebihi dari toko tersebut dari sisi follower, penjualan, dan segala macamnya gitu. Ya. Jadi teman-teman target dulu, punya target siapa yang mau diperangi dulu deh gitu. Buat apa? Buat membakar semangat teman-teman berjualan juga gitu. Jangan monoton, jangan datar, jangan tidak punya target tertentu untuk teman-teman capai gitu ya. Nah, ketika tampilan teman-teman sudah ada bannernya, ada segala macamnya, nanti ketika page-nya mulai bertumbuh, kedua, ketiga, keempat, nah lakukan yang seperti saya lakukan itu, mulailah munculkan ikon-ikon marketingnya, ikon-ikon kategorinya gitu ya, seperti yang di sini. Nah, ikon-ikon seperti ini gitu. Karena ikon-ikon ini membantu dan bisa lebih efektif ketika produknya banyak gitu ya. Ketika produknya sedikit, ya nggak usah pakai ikon juga, gak masalah, karena tampil semuanya dengan mudah dalam satu page. Nah, ketika sudah melebihi satu page, orang-orang itu biasanya malas nih ya, ketika tidak mencari lebih panjang lagi misalkan ya.
Terutama kalau misalkan produk teman-teman sudah ada 100, 200, 300 dan segala macamnya gitu. Nah, teman-teman harus kontrol juga dari sisi itunya juga. Nah, fungsi ini dipakai ketika memang sudah bisa difungsikan gitu ya. Jangan sampai teman-teman membuat tool ini tapi tidak bisa difungsikan atau tidak berfungsi dengan baik. Buatlah juga seperti ini gitu. Nah, cuman di toko baru ini kenapa saya tidak buat seperti itu? Karena produk yang saya tampilkan masih dalam kategori satu page gitu ya. Jadi nggak usah dulu pakai tool-tool seperti itu. Tapi kedepannya pasti akan dipakai juga. Stepnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah buat toko baru dengan settingan tool yang saya share di video sebelum ini gitu ya, teman-teman baru ikutan semua yang bisa teman-teman ikuti dari sisi campaign kah, dari sisi flash voucher dan segala macamnya. Nah, saya bongkar di sini, saya buka data yang baru ini. Ya. Nah, di sini kan trafiknya juga masih rendah gitu ya. Terus pesanannya juga lumayan, alhamdulillah ada 1 gitu ya. Semua juga mengalami hal seperti ini teman-teman gitu ya. Ketika ada pesanan hanya 1 dalam berapa hari terakhir ini tuh ya. Nah, terus yang teman-teman perlu lakukan ketika teman-teman sudah punya market ya, terlebih market offline ataupun market di luar marketplace yang teman-teman bangun gitu ya, arahkan market di luar Shopee masuk ke dalam Shopee gitu ya. Seperti yang saya lakukan. Jadi ketika ada reseller yang mau beli banyak di toko yang induk, saya arahkan untuk beli di sini. Ketika misalkan ada reseller yang mau harga lebih murah, misalkannya saya arahkan ke toko yang ini gitu. Tidak banyak tapi membantu gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita tidak punya toko induk misalkan ya, toko besar, berarti teman-teman harus rajin postingnya di media sosial dan Shopee videonya juga gitu ya. Buat powerful setiap hari itu wajib juga upload. Jangan 1 teman-teman, karena kita bukan Raffi Ahmad gitu ya. Jadi jangan hanya sehari 1, sehari 16 misalkan. Ya, sehari 10 postingan, 10 video, 5 video gitu ya. Jangan 1 teman-teman ya. Jangan 1, harus sering. Karena yang bisa kita lakukan intensitasnya aja dulu ya. Jadi kalau misalkan memang kita belum bisa melakukan yang hal yang memang belum bisa lakukan, ya lakukan yang bisa dilakukan dulu gitu ya. Teman-teman jangan sampai diam di tempat gitu. Terus menerus dan jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah, kenapa? Karena memang banyak yang tumbang itu ketika nanggung seperti ini gitu. Saya mau mulai buka usaha di online shop. Nah, ketika menemukan kendala tidak ada penjualan dalam hari itu, langsung down gitu. Nah, itu yang tidak saya harapkan teman-teman ya. Jadi strategi yang saya paparkan ini terus terang dibuka yang memang betul-betul saya lakukan sampai toko tersebut seperti ini gitu. Sampai 143 follower gitu ya, melebihi toko yang memang saya targetkan sebagai omeganya gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke apa yang bisa kita teman-teman lakukan. Nah, misalkan teman-teman buka pusat promosinya. Nah, lakukan ini. Nah, ketika settingan yang tadi saya ceritakan di video sebelumnya itu sudah mumpuni ya, sudah settingannya tinggal 1 kali setting, teman-teman melakukan daftar juga tidak akan ribet gitu teman-teman. Ya, saya udah nominasikan semua kecuali yang ini, karena yang ini tanggal 8 April itu sudah off gudangnya ya, sudah libur. Nah, teman-teman, jadi
ikutan campaign seperti ini dengan total keseluruhan produk itu sangat cepat. Ini misalkan nih 452 variasi. Karena pada saat itu produk keseluruhannya hanya sebatas ini. Nah, ini sudah 702 variasi ya. Terus gitu. Semua diikuti gitu ya. Nah, jangan menyerah teman-teman. Nah, saat ini tidak akan terlalu efektif karena ketika kita pun dapat traffic, trust tokonya belum terbentuk sempurna gitu. Belum ada ulasan yang banyak, belum ada rating yang bagus gitu ya. Tapi yang bisa teman-teman capai berarti performa chat 100%. Terus pengikut udah mulai 40 lah ya. Penilaian 5, terus bergabung 18 hari yang lalu gitu ya. Terus saya pun melakukan mengikuti 117, udah ada yang ini yang 40, terlepas dari yang lain-lainnya gitu ya. Ini kecil pada saat ini gitu ya. Dan memang tidak akan ketika tokonya sebesar ini misalkan ya, tidak akan terlihat bahwa itu adalah kompetitor saya gitu ya. Nah, tapi target saya ini akan menembak toko yang lain misalkan nih. Nah, teman-teman ketika buat toko, tembak toko yang mau jadi omeganya yang mana. Oke. Nah, terus ketika daftar flash voucher seperti ini misalkan ya. Saya dari awal daftar flash voucher cuman ditolak karena ratingnya itu tuh masih belum mumpuni. Tapi untuk saat per 18 Maret baru bisa ya, baru bisa kayaknya nih. Kalau yang ini nih udah pernah didaftarin cuman masih belum lolos gitu. Kalau yang ini udah nih ya. Jadi upayakan terus menerus aja, jangan pernah takut teman-teman. Misalkan diskon 50%, kita kan udah siasati gitu ya, settingannya sudah kita siasati dari harga dasarnya, terus harga coretnya jadi 50%, bisa 52%, bisa 54% gitu ya, sudah kita siasati sebelumnya gitu. Dari awal sudah tertata rapi untuk perang gitu ya. Nah, makanya semua ini teman-teman ikuti aja dulu gitu. Toh teman-teman meskipun dapat trafficnya belum tentu dia 100% juga beli juga gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman. Jangan takut misalkan teman-teman seperti ini contoh nah yang 90% 9K nih ya. Ini kan masih mumpuni nih ya. Misalkan nih harganya sudah disetting teman-teman flash vouchernya di include misalkan ya, atau sudah jadi acuan. Nah, teman-teman ini juga bisa diikuti gitu ya. 50% yang 10K juga bisa diikuti gitu, biar exposure-nya juga dapat lebih. Nah, ini pun diikuti kan ya, 50% minggu keempat 50%. Ini kan tanpa minimum belanja nih. Tanpa minimum belanja. Jadi jangan takut duluan, teman-teman. Jangan takut duluan, langsung aja ikuti aja dulu gitu. Itu aja dulu. Yang pasti kita dapat traffic lah. Intinya itu aja. Toh ketika kita dapat traffic belum tentu juga jadi konversi gitu. Ya belum tentu juga dia trustnya tinggi gitu ya. Jadi ikuti aja dulu semua. Terus hidupkan tool-tool semuanya, misalkan paket diskonnya, combo hematnya, voucher ikuti tokonya itu penting gitu ya. Ikuti toko, terus produk pilihan toko ya, produk pilihan tokonya seperti ini. Nah, ini diaktifkan gitu ya. Diaktifkan, mana tinggal dipilih keseluruhan produk. Terus voucher ikuti tokonya jangan lupa untuk menambah follower ya. Nah, terus apalagi nih, paket diskon, promo toko udah pasti ya, promo ongkirnya juga, terus cashback ekstra dan gratis ongkir ekstranya juga diaktifkan seperti ini gitu ya. Semua sudah ini apa yang bisa saya lakukan pada saat itu sudah dilakukan semua ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan pada saat itu sudah bisa dilakukan semua.
Nah, terlaris di toko ini. Nah, ini kan ada 94 terjual gitu ya. Bukan pembelinya 94 gitu teman-teman, atau bukan dibagi 3 gitu ya. Tapi pembelinya masih 2, 3 gitu ya. Nah, karena apa? Inilah trafik luar yang diarahkan ke dalam. Saya hanya dapat trafik dalamnya itu baru 1, 2 kali, 3 kali. 3 trafik luarnya mungkin ya. Jadi trafik dalamnya, trafik luarnya ini meskipun jumlahnya kecil, tapi dia beli kuantitinya banyak gitu. Nah, itu yang membantu toko teman-teman bisa growth. Nah, ketika terpusat ke sini, ke satu produk ini atau ini, otomatis ketika di bulan depannya historis penjualannya 1000 misalkan terjual, teman-teman itu otomatis bakal jadi lister laris. 2 keuntungan, teman-teman jadi yang terbarunya ada, yang telarisnya juga masuk di yang pencarian yang ini. Nah, telarisnya sudah masuk ke list ini, gitu ya. Ketika difilter, terbarunya juga sudah masuk ke sini. Nah, exposure otomatis bertambah di setiap bulannya, gitu teman-teman. Nah, stepnya seperti itu ya, terus dan lakukan terus gitu. Nah, nanti juga saya paparkan juga perkembangan toko yang baru ini gitu ya. Karena ini belum diintegrasikan dengan stok gudang sebetulnya, masih di luar stok gudang gitu. Jadi belum diintegrasikan ke mempengaruhi stok. Karena apa? Karena memang masih diarahkan market luar untuk masuk ke sini. Ada yang market dari luar misalkan masukin ke situ gitu ya, untuk membantu pertumbuhannya semakin cepat. Karena kalau tidak seperti itu, kalau teman-teman misalkan hanya mengandalkan trafik dari dalam pada saat toko baru, itu bakal lama proses pengembangan toko tersebut ya. Nah, hati-hati teman-teman juga kalau misalkan toko baru ya, toko baru Picondong kan memang belum semuanya mungkin bisa diikuti gitu ya. Lihat juga ratingnya, yang pasti sih perbaiki terus setiap performa tokonya gitu ya. Kayak pelayanan itu chatnya ya, berarti kan apakah ada yang chat atau belum. Nah, kalau misalkan ternyata saya belum ada yang ngechat, jadi chatnya 50% gitu ya pelayannya. Teman-teman tinggal pakai akun yang lain aja chat di situ, nanya ready enggak segala macem gitu ya, untuk membantu performa chat gitu ya. Jadi kalau toko baru, nah kalau misalkan mau 100% tinggal seperti itu aja teman-teman, nggak usah dipikirin. Tinggal teman-teman pakai akun Adi kayak segala macem, chat aja di situ, ready ke barang, tinggal teman-teman jawab, respon ready, udah. Itu kan jadi performance chat gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi tolak ukur juga nih, algoritma tokonya tumbuh atau tidak gitu ya. Penilaian 5%, performa chat 100% gitu. Ini kan sudah bagus lah gitu ya dari sisi toko baru gitu. Nah, teman-teman pakai seperti ini. Nah, terus teman-teman juga rajin di Shopee videonya, itu rajin juga buat posting video apapun, teman-teman cobain aja. Kalau teman-teman cek di sini ada yang view-nya 4, 1, 12, 18 gitu ya. Memang seperti itu awalnya teman-teman ya. Jadi memang agak susah kalau misalkan kita langsung 10.000 view segala macem gitu ya, kalau toko baru. Nah, makanya cuman kita harus rajin konsisten melakukan hal yang sama terus menerus gitu, tidak pernah menyerah. Nah, itu yang jadi kunci dasarnya gitu. Makanya saya pun sering upload konten itu yang mana aja yang sekiranya nanti kita analisa, oh konten seperti ini yang bagus di sini, nah tinggal kita perbanyak konten tersebut gitu ya. Oke ya. Nah, kita coba buka dari performanya dulu nih. Bulan ini aja, Maret. Nah, ini bulan Maret kan penjualan sudah ada 2 pesanan tapi besar nih ya.
sudah besar, terus ini masih belum diiklankan juga gitu ya. Ini Februari, nah ini kan 4 pesanan tapi besar nih, 2.646. Nah itu kan market luar tuh, market luar yang diarahkan untuk check out di sini gitu, untuk harganya lebih murah gitu ya. Nah strategi itu akan berguna cepat mempertumbuhkan toko teman-teman gitu. Kalau teman-teman mengandalkan hanya traffic dari dalam, akan lama teman-teman, lama bergeraknya kalau misalkan tidak dibantu traffic dari luar gitu ya. Traffic dari luar tuh kan udah deal teman-teman ya, tinggal teman-teman arahin aja, kasih linknya, check outnya di sini, kasih linknya, check outnya di sini, kasih linknya, check outnya di sini gitu. Semudah itu teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus ke traffic di dalam dulu kalau misalkan memang toko baru gitu. Nah ketika tokonya sudah lama seperti Vanilla, bisa mengarahkan dari dalam keluar kan gitu. Jadi mengarahkan untuk check outnya di toko yang baru, untuk membantu toko baru. Atau teman-teman yang bisa teman-teman lakukan seperti ini nih, yang saya lakukan kalau teman-teman punya toko ya, toko toko lama misalkan ya. Toko lama membantu toko baru. Selain tool bisa di hyperlink untuk langsung visit ke toko tersebut. Nah teman-teman juga bisa dengan cara chat broadcast seperti ini nih. Saya kasih contoh yang mana nih, ini ya kalau nggak salah. Nah ini ya kode pesannya ya. You check out sekarang di sisi live malam ini. Terus kita kasih tahu nih, untuk harga lebih murah dan banyak motif baru bisa visit via link di bawah untuk masuk ke toko baru kami gitu ya. Terus kasih linknya, link tokonya, set seperti ini. Nah ini kan membantu gitu. Tidak punya efektivitas yang bagus, tapi setidaknya kita sudah mencoba ya, mencoba hal-hal yang memang bisa kita lakukan gitu ya. Itu kuncinya. Kalau misalkan memang kita hanya menunggu dan menunggu, ya menunggulah sampai kamu bosan gitu ya, sampai tidak ada hasilnya gitu. Kalau misalkan hanya terus-terusan menunggu, makanya effort yang memang hal-hal kecil tapi berimpact besar teman-teman lakukan juga gitu ya. Jangan sampai diam di tempat teman-teman. Nah ini kan salah satu strategi untuk menumbuhkan toko baru juga gitu ya. Terlebih kalau misalkan teman-teman sudah punya toko yang lama gitu, tumbuhkanlah toko yang baru misalkan ya, seperti ini ya. Kalau misalkan produknya berbeda, teman-teman bisa infokan untuk produk lainnya, bisa check out di toko yang baru kami. Jadi setidaknya ketika traffic dari sini, dari toko ini sudah mempunyai trust yang 100% terpercaya gitu ya tokonya. Nah ketika dipaparkan toko baru cuman dari toko lama, dia sudah berasumsi bahwa ini aman gitu. Ini dia toko baru yang memang punya toko besar gitu. Jadi secara sisi tingkat trustnya itu juga lebih besar, lebih sama mungkin dengan toko yang lama. Cuman perbedaannya kan mereka tidak tahu, makanya kita kasih tahu gitu ya. Jadi ketika toko lama sudah mumpuni trustnya, ya tinggal kita broadcast bahwa kita ada toko baru dengan nama ini, dengan linknya ini operasionalnya berarti sama dengan toko yang sudah berjalan gitu ya, tidak berbeda. Karena kan yang jadi pertanyaan ketika toko baru tidak punya ini barangnya bagus apa enggak sih, real apa enggak sih gitu ya, terus memang benar enggak proses operasionalnya gitu ya. Nah di sini kan bulan Januari udah ada belum ya? Bulan Januari belum ya, berarti Februari yang mulainya. Februari nih. Di sini bulan Februari 2646. Nah, kita lihat yang toko lama deh ya. Teman-teman biar punya gambaran. Ini di bulan di bulan Mei, April ini awalnya itu untuk mengarahkan glosiran dewasa sebenarnya awalnya tuh, makanya pakaian pria ya, pakaian pria celana pendek tuh ya,
Itu boxer, masih boxer, masih boxer. Nah, ketika bulan Mei dirubah jadi fashion anak, ya. Fashion anak, betul ya. Nah, diawali dengan nominal segini, pesanan 153. Konversinya lihat, konversinya rendah banget ya. 1,76 ya. Konversinya sangat-sangat rendah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan bicara ketika mulai iklan konversinya bagus, keren, nah itu kan bohong banget sebenarnya teman-teman gitu ya. Karena kalau misalkan praktek coba tantangin sama teman-teman praktek langsung dengan yang baru gitu. Konversinya bagus enggak. Karena kan setiap iklan tuh ada tesnya, juga ada baik di Facebook Ads itu biar mendapatkan winning campaign itu kan harus tes dulu tuh. Ketika tesnya dapat nih yang bagus baru di scale up langsung gitu. Tambah langsung. Nah, seperti itu teman-teman. Iklan pun ya. Jadi jangan beranggapan bahwa iklan itu mudah, iklan itu gampang, iklan itu mudah dengan cara ini. Iya, mudah. Settingannya mudah, cuma di lapangan tidak seperti itu teman-teman gitu ya. Ketika di lapangan itu butuh trust juga yang dibentuk, butuh trust terus. Nah, kita paparkan dari Juni lihat 3,18 trust sudah mulai terbentuk sangat bagus gitu. Ini 2,65, ini Agustus 5,22, ini udah settle banget nih. 6,25 gitu ya. Terus Oktober 7,21, November 6,42 gitu ya. Terus Desember di puncaknya 5,93 gitu ya. Jadi fluktuatif juga, semakin besar produk dilihat, semakin besar pengunjung gitu ya. Semakin barang banyak yang kosong, nah itu juga bermasalah trouble-nya seperti itu. Tapi omset ini juga bisa mencapai sesuai target teman-teman ya. Jadi teman-teman juga jangan sampai terjebak bahwa teman-teman begitu pertama kali ngiklan, terutama iklan pencarian itu akan bagus gitu ya. Kalau teman-teman semakin posisinya di bawah ya, biaya iklan murah gitu ya. Biaya iklan murah tapi teman-teman di bawah. Di bawah itu trafiknya trafik sampah teman-teman. Jarang yang check out gitu di bawah itu. Kalau di atas ya benar. Kebanyakan di atas. Ya semakin atas semakin bagus teman-teman ya trafiknya. Makanya ketika menganalisa kata kunci teman-teman gak bisa menyimpulkan bahwa kata kunci A tersebut jelek. Ya misalkan teman-teman jualan jam tangan gitu ya, jam tangan. Nah, jam tangan itu teman-teman ada kompetitor yang harganya 100.000, teman-teman ada yang misalkan 45.000, nah teman-teman jual yang di tengah-tengah 75.000. Nah, ketika teman-teman jam tangan mewah kata kuncinya di teman-teman itu bagus gitu ya. Tapi di seller lain belum tentu bagus karena posisinya ternyata posisi teman-teman itu peringkatnya itu di peringkat kedua, sedangkan seller lain di peringkat ke-11 gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan jam tangan pria itu ternyata memang jelek di teman-teman, nah belum tentu juga di teman-teman seller yang lain jelek gitu. Ya, cara mengetahuinya ketika ini jelek atau bagus kata kuncinya, teman-teman lihat reach-nya berapa. Reach-nya misalkan banyak. Reach-nya banyak berarti kebutuhannya banyak ya. Nah, kebutuhannya banyak otomatis pembeliannya juga akan semakin banyak. Nah, ketika pembeliannya akan semakin banyak berarti bakal banyak yang pasang kata kunci tersebut. Betul ya? Nah, ketika teman-teman jelek, sebenarnya posisi teman-teman yang jelek pada saat itu bukan penjualnya yang jelek. Hati-hati terjebak ya. Ketika teman-teman pasang misalkan jam tangan pria, saya itu jelek jam tangan pria itu di toko teman-teman. Coba lihat ketika teman-teman menyimpulkan itu jelek, ketika teman-teman posisi iklannya di peg pertama atau 1 sampai dengan 10 peringkat rata-ratanya. Itu bisa teman-teman simpulkan. Lebih keren lagi ketika teman-teman posisinya 1 sampai 5. Itu udah efektif 100% valid, itu bakal
mengetahui kata kunci tersebut jelek atau bagus. Ya, jadi sebenarnya bukan kata kuncinya jelek teman-teman, tapi posisi teman-teman yang jelek gitu ya. Jadi bisa disimpulkan seperti itu ya. Ketika teman-teman posisinya 20 peringkat rata-ratanya atau 19, jangan menyimpulkan bahwa kata kunci tersebut jelek gitu. Ternyata reach-nya besar tapi efektivitasnya ke konversi kecil. Nah, karena posisi teman-teman tidak mumpuni gitu ya, di bawah gitu. Rata-rata peringkatnya di bawah. Nah, makanya kenapa saya kombinasikan dengan flash voucher, itu bisa menghajar posisi yang memang sudah didapat oleh kompetitor, teman-teman. Misalkan kompetitor jadi telaris nomor 1 atau telaris nomor 2, nomor 3 dan 4. Nah, posisi untuk menggeser itu ketika kita pakai iklan gitu ya. Iklan dia iklan juga gitu. Ya. Saya misalkan sehari 10, dia sehari 100. Oke, saya naik misalkan sehari jadi 25, dia jadi 150. Kekejar nggak? Nggak akan kekejar, teman-teman. Nah, cara mengejarnya berarti dikombinasikan dengan iklannya, dengan iklan toko, iklan produk serupa, iklan pencarian, terus dengan flash voucher, dengan flash sale Shopee, dengan misalkan kombinasi-kombinasi yang memang saya paparkan di video-video sebelumnya, dan itu banyak banget saya paparkan. Dan kalau misalkan teman-teman nonton semuanya gitu ya video tersebut, teman-teman bisa teman-teman tulis checklist teknik-teknik yang memang peritilan-peritilannya gitu. Nah, itulah yang mendatangkan konversi, teman-teman. Nah, itukah yang menyebabkan iklan tersebut bisa efektif, bisa lebih efektif. Karena kalau hanya sebatas settingan itu di setiap toko meskipun sama settingannya, misalkan nih settingannya taruhlah kata kunci jam tangan pria di toko A, jam tangan pria di toko B, jam tangan pria di toko C. Biddingnya hampir sama semua, bahkan misalkan toko B, toko C biddingnya lebih besar gitu. Tapi kok kenapa lebih bagus toko A gitu ya, dengan bidding kecilnya? Karena posisi toko A pada saat itu peringkat rata-ratanya memang di bawah toko B dan toko C gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk hanya sebatas settingan iklan itu sangat mudah dan sangat cepat teman-teman pelajari gitu. Sangat-sangat mudah. Teman-teman misalkan belajar dari mentor-mentor lain pun tidak masalah, teman-teman ya. Silahkan saja teman-teman coba praktekkan apakah memang teruji, apakah tidak. Tentu tidak, teman-teman. Mau belajar di mentor manapun tidak akan pernah bakal teruji kalau teman-teman tidak mengetahui posisi di mana teman-teman sebenarnya berada gitu. Ya, bukan mentor-mentornya yang salah memaparkan, bukan mentor-mentornya yang memang seolah-olah memudahkan gitu ya. Bukan teorinya juga yang salah, tidak, teorinya benar semua sebenarnya ya. Cuman logika penempatannya ketika pada saat teman-teman ngiklan itu teman-teman belum dapatkan gitu. Nah, makanya saya buka semua kuncinya biar teman-teman bisa memposisikan mawas diri, mawas toko gitu ya. Bukan mawas diri dalam artian diri pribadi, tapi toko teman-teman sebesar apa sih dan sehebat apa sih, dan seberapa besar sih konversinya setiap hari gitu. Nah, ketika teman-teman sudah 1000 setiap hari sebelum terjual, nah itu kan teman-teman sudah toko besar gitu. Gitu ya. Jadi kenapa banyak yang memang kalau toko besar apapun yang dilakukan bisa dilakukan gitu. Ya, karena memang tokonya sudah besar. Mau diapain lagi gitu ya. Kalau misalkan toko yang sudah besar ya algoritmanya sudah kena, followernya sudah ada, dan segala macam sudah ada, ya memang bisa dilakukan apapun gitu. Terus efektif ya bisa efektif gitu. Tapi kalau toko kecil gimana? Ya berusaha mengikuti toko besar tersebut gitu ya. Berusahanya gimana? Ya step-stepnya itu, part-part kecilnya yang saya paparkan di setiap videonya itu, insight-insightnya teman-teman catat, teman-teman gabungkan gitu ya. Karena saya tidak bisa memaparkan secara keseluruhan dalam satu waktu gitu. Nah, ketika teman-teman gabungkan, itulah yang bisa mempengaruhi konversi teman-teman, itulah yang bisa mempengaruhi iklan tersebut, teman-teman bisa lebih efektif gitu ya. Jadi teknik-teknik ini kalau sebatas hanya mempelajari
cara setting iklan itu salah besar, teman-teman bisa mendapatkan iklan yang powerful, iklan yang efektif, tapi kalau mempelajari logika-logikanya, terus misalkan pelajari part-part kecilnya yang bisa membuat konversi itu bisa lebih baik, ya, cara menangkap trafiknya lebih baik, nah itu yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu ketika scale up toko menjadi lebih besar gitu. Nah, dari scale up toko yang lebih besar, dari sisi scale up iklan ataupun scale up produk, nah teman-teman harus juga penting dan sangat-sangat begitu penting dan bahkan lebih penting dari yang lain itu stok, teman-teman. Kuncinya stok harus mumpuni. Nah, bagaimana teman-teman bisa jualan 1M ketika stoknya hanya 100 juta gitu? Kan tidak bisa. Nah, ketika stoknya mulai goncang, mulai banyak yang kosong, efektivitas iklan juga akan terpengaruh oleh stok-stok yang sudah kosong di produk-produk teman-teman yang diiklankan atau bahkan yang tidak diiklankan. Karena itu sangat berpengaruh penting gitu ya. Misal nih, kita belajar logika offline-nya. Saya datang ke sebuah toko di salah satu mall misalkan. Taruhlah toko A. Nah, ke toko A tersebut ternyata barang-barangnya itu banyak, tapi size-size-nya itu sudah banyak yang kosong. Misalkan size S-nya nggak ada, size M-nya sudah nggak ada, size L-nya cuma satu lagi, misalkan size XL-nya 3 lagi. Oke, cari produk yang B. Saya suka produk yang B nih, produk yang lain lagi. Tapi ternyata size yang saya tuju tidak ada juga. Oke, saya cari deh celana panjang misalkan. Celana panjang ternyata size-nya juga sudah bolong-bolong. Oke deh, saya beli jaket. Jaketnya juga size-nya sudah bolong-bolong. Nah, bagaimana dia akan membeli produk tersebut kalau misalkan ternyata di tokonya tidak tersedia apa yang pembeli butuhkan. Nah, otomatis ketika di Shopee itu karena tokonya berdekatan dengan kompetitor, ya, berarti saya cari ke toko yang sebelahnya. Nah, toko sebelahnya mumpuni ternyata dari produk A, produk B, produk C itu size-nya lengkap dan segala macamnya, stoknya banyak. Nah, otomatis terjadinya konversi di toko yang B, gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk teknik ini dalam membangun toko itu harus kita pelajari bahwa segala sesuatu yang kecilnya itu harus dibangun pada saat teman-teman bisa membangunkannya gitu. Bisa meng-create-nya. Nah, terlepas tidak bisa di-create atau tidak bisa diciptakan oleh teman-teman, jangan dulu diciptakan gitu. Lakukan apa yang bisa teman-teman ciptakan aja dulu gitu ya. Lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan aja dulu, karena itu terus bertahap. Seiring berjalannya waktu, seiring toko teman-teman tumbuh, teman-teman bakal meng-create semua dan akan bisa melakukan keseluruhannya gitu. Jadilah bisa mengasumsikan bahwa toko besar itu mau di apapun bisa berjalan. Mau digini-giniin pun bisa berjalan. Ya, betul, bisa berjalan, tapi dengan perhitungan gitu. Karena satu, membangun toko mungkin mudah, tapi mempertahankan toko jauh lebih sulit, teman-teman. Ya, jadi membangun toko memang mungkin bisa mudah, tapi mempertahankan toko itu jauh lebih sulit. Ya, teknik mempertahankan tokonya, pertama pahami dulu stoknya dan kebutuhannya. Stok barang teman-teman itu, stok fast movingnya yang mana, pahami dulu itu juga. Sebenarnya saya sudah paparkan step by stepnya, bagaimana mengelola stok, bagaimana menganalisa cara mendapatkan memproduksi ulang atau misalkan membeli ulang produk yang fast moving, cari datanya, terus di filter dan segala macamnya sudah saya paparkan sebenarnya. Nanti di video selanjutnya saya paparkan juga angka kembar ya, setelah angka kembar harus melakukan apa, prepare angka kembar harus melakukan apa gitu. Sebenarnya untuk penjelasan angka kembar memang sudah pernah saya paparkan gitu ya. Cuman part-part yang secara keseluruhannya memang tidak bisa dijelaskan dalam satu video saja gitu ya. Jadi mungkin ada yang diulang dan ditambah juga gitu ya, teman-teman ya. Jadi perhatikan detail per detailnya yang saya jelaskan biar
toko yang dibangun oleh teman-teman itu memang benar-benar tumbuh dan growth gitu ya. Jadi cara menganalisanya, cara mengambil keputusan atas analisa tersebut itu yang paling penting ya. Untuk yang bentar, yang baru yang ini ya, kita coba di awal bulan puasa itu kita sinkronkan ke omni channelnya dengan stok real gitu ya, dengan stok real. Terus kita coba iklankan juga, karena iklannya itu pasti tidak efektif teman-teman. Kita harus akui iklan tersebut tidak akan efektif gitu, tapi setidaknya traffic dulu kita dapatkan dulu gitu ya. Jadi ini mencegah iklan itu tidak terlalu tidak menghasilkan lah gitu ya. Ya jadi biar apa? Biar teman-teman tahu nih pengelolaan dari awal sampai tokonya bisa berkembang pesat itu seperti apa gitu ya. Ya cuman poin-poin yang tadi saya paparkan juga teman-teman lakukan gitu, biar terasa perbedaannya gitu, biar terasa juga konsep yang saya jabarkan ini memang punya pengaruh terhadap toko teman-teman gitu. Terus juga ketika teman-teman tidak bisa melakukan yang memang belum bisa dilakukan, ya jangan dilakukan, jangan dipikirkan dulu, lakukan yang bisa dilakukan dulu aja. Nah, bisa dilakukan berarti memperbaiki dari sisi produknya gitu ya, covernya dan segala macamnya diperbaiki terus, dilengkapi terus gitu, sambil berjalannya waktu gitu ya. Itu aja paling teman-teman yang saya coba paparkan di sini. Mudah-mudahan di minggu depan kita coba tarik data masalah campaign ya, campaign yang kemarin yang tiga ya, yang tiga kita coba paparkan, yang tiga yang ini ya. Nih kalau teman-teman saya sempat ulang-ulang kenapa ketika campaign malah toko baru malah tidak ada traffic ya. Nah ini nih kita coba lihat nih. Ini ya. Lihat ya. Ya. Jadi jangan sedih teman-teman kalau misalkan ketika toko baru mengalami hal seperti ini. Karena semua pun mengalami hal seperti ini, jangan khawatir gitu ya. Kecuali teman-teman memang mau effort iklan lebih besar gitu. Ya strateginya seperti ini. Jadi kenapa nih saya di hari biasa ada orderan tapi di campaign angka kembar kok malah sepi. Nah karena posisi teman-teman sudah tidak terlihat banyak yang iklan gitu ya. Nah terus nanti kita coba paparkan yang angka kembar ini yang tanggal 3 ya tanggal 3. Nah ini ya, dari kita coba paparkan nanti cara menganalisa hasil dari angka kembar. Terus teman-teman harus melakukan apa setelah analisa data tersebut dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Apa yang mesti teman-teman lakukan, apa yang mesti teman-teman preparekan gitu. Terlebih kita menghadapi big Ramadan sale gitu ya. Terlebih di bulan puasa ini, ketika di minggu kedua bulan puasa udah mulai rame tuh ya, traffic udah mulai banyak masuk gitu, entah di toko manapun gitu. Karena berkahnya Ramadan itu meliputi keseluruhan toko juga gitu ya, entah mau pakaian muslim gitu ya, pakaian biasa, ataupun misalkan yang tidak berhubungan dengan atribut lebaran dan taraweh atau segala macam, itu juga punya impact gitu ya. Jadi trafficnya jadi semakin besar juga. Nah itu ya teman-teman, nanti kita coba jelaskan paparkan cara menganalisa hasil dari
campaign angka kembar gitu ya. Dan preparation-nya sebelum angka kembar teman-teman harus melakukan apa. Ya, paling itu aja video kali ini, cukup sekian dulu. Nanti juga teman-teman bisa bisa saya jelaskan juga perkembangan toko yang barunya itu ya. Kita mulai di bulan puasa ini, kita mulai konsenkan toko baru untuk lebih bisa berkembang gitu ya. Itu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.